Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, ingat ya, berpikir logis ya, tapi dengan secara sistematis. Ini gue mau bahas untuk preview ya, pertandingan kita nanti ya Jumat pagi. Olympique Lyon menjamu Manchester United di leg pertama perempat final Liga Eropa. Cuman kemarin kan beritanya gue udah sempet bahas ya mengenai interviewnya Nemanja Matic dengan Andy Mitten, yang dimana ya menurut gue sih dia melakukan war ya, psikologi war gitu, psikologis, dengan mengatakan bahwa Manchester United itu klub komersial, nggak kayak waktu gue di Chelsea dituntut untuk menang dan meraih trofi. Cuman akhirnya keadaan tuh menjadi makin panas karena memang 2-3 hari sebelumnya Andre Onana itu bilang sebenarnya dalam lengkapnya itu quotes yang dia bicarakan adalah Lyon itu tim yang bagus, tetapi Manchester United itu lebih baik dari Lyon. Kemarin malam pas konferensi pers, Matic ini dipancing lagi sama wartawan, ditanya mengenai Onana bilang seperti itu. Namanya Matic, si mantan pemain Manchester United yang juga dibawa saat itu oleh Jose Mourinho dari Chelsea ya, setahun sudahnya, bilang bahwa Onana, ngapain sih si Onana ngomong dia tuh kiper terburuk dalam sejarah Manchester United. Kalau De Gea, Van der Sar, Peter Schmeichel yang ngomong ya gue mungkin bisa koreksi diri. Tapi kalau Andre Onana yang secara statistik kiper terburuk di Manchester United ngomong begitu ya siapa dia? Ya, kesannya seperti itu. Onana sih nggak menjawab melalui verbal ya, cuman dalam postingannya dia bilang bahwa gue tidak pernah tidak menghormati siapapun ya, tapi yang pasti gue sangat menghargai tim gue dan gue pernah menangkan gelar dengan klub yang terhebat di dunia ini. Sedangkan Matic sendiri kan dalam konteksnya Manchester United ya, dia belum pernah memberikan gelar juga ke Manchester United. Cuman gini ya, di fans itu lo tuh kalau ini basicnya dulu ya gue bilang ya, gue coba analogikan gitu ya. Lo tuh kalau emang udah dengki ya, apapun yang orang perbuat, apapun yang orang bicarakan, itu jadi sesuatu yang salah gitu loh. Contoh. Misal ada guru atau dosen gitu ya yang lu nggak suka gitu. Nggak sukanya bukan karena kenapa pernah kejadian dosen ini atau guru ini ngemarahin lo di luar hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, misal karena lo telat gitu ya, terus lo dimarahin, ya namanya manusia bisa khilaf, mungkin ucapannya nggak enak gitu. Akhirnya sampai seterusnya karena lu udah dengki sama nih guru gitu atau dosen, apapun yang dia bilang tuh salah gitu. Padahal nih dosen apa guru ini sebenarnya bagus dalam mengajar, dan lu jadi ibaratnya selalu negatif dulu. Nih guru bisa ngajar apa sih? Nih guru bisanya cuman ngomong doang. Nih dosen gitu loh. Jadi lu kalau emang udah dengki sama orang, ya lo apapun dibilang salah, padahal lo nggak melihat konteksnya secara keseluruhan. Ya jujur gue kalau harus dalam posisi gue sebagai fans United sih gue tetap membela Onana ya. Matic kan udah jadi musuh kita. Yang gue bingung, lu karena dengki sama seseorang, lu apa bela musuh gitu. Kalau dalam film The Godfather kan suka bilang kan, jangan pernah terlihat lo melawan keluarga lo di depan orang lain. Nah, itu ya, The Godfather tuh, Don Corleone yang ngomong begitu. Banyak tuh yang bilang, iya emang Onana nih jelek, sok ngomong lagi gitu. Pertanyaan gue, salahnya Onana ngomong apa ya?
Kan dia bilang, tim gua lebih baik dari Olympique Lyon. Lah, itu kan satu kepercayaan diri dan suatu penghargaan terhadap teman-temannya bahwa teman-temannya lebih baik. Ya kalau lo ngomong squad kan juga sebenarnya lebih baik dibandingin ngomongin squad ya, main ya. Olympique Lyon isinya, ini bukan meremehkan nih, ya namanya Matic udah mau jelang pensiun, 38 tahun umurnya. Lacazette ada di situ, dibuang Arsenal. Terus siapa lagi tuh? Tolisso yang udah di situ, udah dibuang sama Munchen. Ya kalau dia bilang timnya lebih baik, ya kenapa memang? Apakah dia nggak boleh? Kalau pun itu dia adalah kiper terburuk. Lu pemain tim cadangan sekelas Tom Heaton pun ya, lu pemain cadangan yang nggak akan pernah dipasang dalam tim sebagai pemain utama ataupun pemain cadangan dimasukin, ya, lu punya hak untuk mengatakan bahwa tim lu lebih baik dibandingin tim musuh. Ini musuh lo, Olympique Lyon, musuh hitungannya. Lah kenapa lu semua jadi pada karena dengki? Wah, Matic nih bener iya emang Onana ngasih lah, kan dia kan tidak bilang gua adalah kiper yang lebih bagus dibandingin pemain Lyon lainnya, kan dia nggak ngomong gitu kan. Yang dia bilang Olympique Lyon memang tim bagus, tapi gua melihat bahwa tim Manchester United lebih baik dari tim Lyon. Ya justru yang gue agak kritik ya namanya Matic, kenapa dia membalasnya nggak dengan elegan gitu loh, malah dengan nada menyerang personal. Dia kan kiper terburuk dibandingin De Gea, ya dia baru 1,5 tahun, baru 1 tahun 6 bulan gitu di situ. Nah ini jadi bumbu sih ya, dan banyak orang jadi akan melihat gitu. Cuman kalau menurut gua justru di sini posisinya Matic yang kepancing. Ya. Si Amorim sendiri pun bilang kok, kan Amorim ini kan kenal ya sama Matic ya, mereka kan pernah barengan di Benfica gitu. Jadi pernah satu tim lah ya sama si Lindelof juga. Lindelof kan waktu itu masih muda. Mereka pernah satu tim. Dan gue yakin banget si Amorim juga tahu bahwa nggak ada yang salah kok dengan bicarain Onana. Bahkan dia ngomong di press conference yang kemarin tadi malam bersama Diogo Dalot, dia bilang ya lu lihat harus konteksnya dong secara keseluruhan, jangan setengah-setengah, dan nggak ada yang salah kok dalam hal ini. Cuman ya itulah fans yang ya gue rasa tuh mereka itulah bukti nyata bahwa lo fans beneran apa enggak, atau lo ngaku-ngaku fans. Apapun yang dilakukan dalam tim lo, yang masih dalam tim lo, itu yang lo bela, bukan orang lain. Lo karena dengki aja sama Onana, yang dianggap setiap gol di Manchester United itu adalah kesalahan dia, padahal nggak semua murni kesalahan dia. Ada memang kesalahan dia, dan semua kiper pernah kok gitu. Ya gue sendiri pun walaupun udah mulai emang nggak sek ya sama Onana ya, cuman menurut gue ya dia bagian dari Manchester United. Waktu zaman De Gea bikin blunder segala macam masih di Manchester United pun gue tetap bela dia. Ya channel ini belum ada aja gue bilang De Gea tuh kiper shot stopper terbaik gitu. Emang kiper itu fungsinya apa sih? Ya kayak gitulah. Ya, jadi disinilah lo bisa melihat the real fans yang mana, the real fans yang berpikir logis sistematis itu yang mana. Ya. Jadi ini yang menurut gue lo harus bijak ya. Jadi psikologi war itu juga menurut gue hal yang biasa. Bahkan sebenarnya justru pemain-pemain Olympique Lyon sendiri yang ngomong kita bisa mengalahkan Manchester United. Nah kalau kayak gitu kan nggak salah, sama aja kan definisinya kan, menganggap bahwa tim gua bisa mengalahkan tim musuh, udah itu intinya. Kenapa tapi semuanya jadi pada ini ya, pada dengki gitu loh. Nah si Amorim sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa nantinya pertandingan lawan Lyon itu Onana akan tampil sebagai starter, walaupun Bayindir sudah sembuh dan bahkan sudah dibawa ke tim squad. Jadi ada 23 orang, 23 pemain yang dibawa dalam squad. Goalkeepernya Bayindir, Tom Heaton dan Onana.
Pemain bertahannya Hari Amas, Diogo Dalot, Patrick Dorgu, Kamason, Kukonki. Nah, ini 2 pemain akademi nih. Lindelof, Maguire, Mazraoui, dan Luke Shaw serta Lenioro. Pemain tengahnya Casemiro, Eriksen, Fernandes, Maino, Morehouse juga pemain dari akademi, Mason Mount, dan Manuel Ugarte. Wah, ini Maino nih udah potong rambut nih, rambutnya udah beda nih, udah cepak sekarang. Buang sial mungkin dia. Serta penyerangnya kita hanya punya 3 ya, Garnacho, Højlund, dan Zerzi. Nah, si dalam konferensi pers Ruben Amorim juga mengatakan bahwa De Ligt tidak dibawa karena cedera. Toby Collier ada masalah minor di small issue lah ya, problem kecil. Terus Maino dibawa tapi sepertinya akan diatur ya, apakah nggak akan langsung main, walaupun Maino itu bisa menjadi nomor 6, nomor 8, nomor 10, tapi pastinya mereka harus menjaga fitnya dia, freshnya dia harus dijaga. Kemudian dia juga memberitakan bahwa mengenai Joshua Zirkzee, yang dia bilang bahwa Joshua Zirkzee mengalami improve yang bagus. Joshua Zirkzee itu bisa dipakai di nomor 10, di nomor 9, bahkan juga bisa di nomor 8, dia bilang. Bisa menjadi lebih ke bawah. Ditanyakan sekali lagi apakah Europa League ini menjadi sesuatu yang penting, karena ini menjadi satu jalan ya untuk kita bisa berkompetisi di Eropa. Ya, Amorim sih bilang bahwa yang pasti kita adalah fokus pengen memenangkan pertandingan ya. Itu yang selalu dia bilang, bahwa fokusnya itu satu game by game, bukan masalah ini menang, ini gue juara ini, gue juara itu. Ya hampir sama kayak si Ruben Amorim bilang, menganalogikan dengan omongan si Onana gitu ya. Optimisme itu pasti ada gitu. Optimisme dalam tim itu harus ada, confidence itu harus ada untuk mengatakan bahwa ya tim gue bisa kok menang, dan gak ada yang salah dengan hal itu gitu. Terus Ruben Amorim juga berkata bahwa ya dia mengapresiasi mengenai namanya Matic, yang juga bilang bahwa si Ruben Amorim ini adalah orang yang selalu optimis. Nah, itu yang dia bilang kan, ya gue optimis, bahkan gue bisa optimis kan ngomong Manchester United akan menjuarai Premier League. Jadi rasa optimis tuh bener, nggak apa-apa gitu. Cuman yang jangan terlalu overconfidence atau menjadi meremehkan, itu yang bisa menjadi bumerang ya, senjata balik buat lo gitu. Tapi kalau lo ngelihat omongannya Onana sih nggak ada unsur meremehkan. Kalau dia bilang, Lyon bisa apa sih, juara Eropa aja nggak pernah. Nah, kalau kayak gitu boleh lo hina-hina. Gue sendiri pertama kali mungkin mengecam Onana gitu loh ya. Tapi omongan dia juga omongan yang dalam tahap sangat wajar banget. Siapapun bisa ngomong. Mungkin kalau lo yang ngomong Bruno Fernandes gitu, yang usah udah lah Casemiro gitu ya, mungkin lo nggak apa-apa. Cuman kan seperti gue bilang, mau lo pemain yang cadangan abadi nggak bakal main pun, tapi lo bicara bahwa tim gue lebih bagus daripada tim musuh, ya itu sih fine-fine aja. Oke, untuk pertandingan nanti ya harusnya sih Manchester United gaspol di sini ya, karena ini ajang yang harus kita coba menangkan. Dan Olympique Lyon sih dalam sejarahnya kita selalu bisa mengatasin, bukan berarti meremehkan ya. Gue melihat dengan susunan pemain Andre Onana, terus backnya bisa jadi Lenioro, Maguire, dan si Mazraoui ya. Besar kemungkinan Maguire mungkin nggak akan main full ya. Jadi kayaknya nih Maguire ini emang harus di maintain menit bermainnya nih. 4 tengahnya gue yakin kayaknya hampir sama dengan apa yang dilakukan dengan di lawan Manchester City. Kanannya Diogo Dalot, wingback kirinya Patrick Dorgu, tengahnya biarlah Ugarte dan Nemanja Matic. Nah, untuk depannya mungkin bisa jadi akan dimainkan Bruno Fernandes,
dengan Garnacho ya. Serta strikernya menurut gua sih masukin dulu Højlund untuk awal-awal ya. Biar permainan agak lebih cepat gitu loh. Bisa juga kalau Manchester United butuh lebih kreativitas, maksudnya tidak membutuhkan bermain lebih cepat gitu, lebih intens ya, lebih intens tinggi. Mungkin posisi Garnacho akan digantikan oleh Christian Eriksen ya dengan 3-4-3. Baru nanti babak kedua ya kita lihat kalau kita bisa curi gol. Ya setelah itu kita bisa menurunkan tempo permainan. Zirze, Mainu tuh mungkin bisa dipasang, atau Mason Mount. Nah, gue rasa Mason Mount, Mainu, gue rasa menit bermainnya akan diatur, nggak akan langsung dia main. Nanti setelah itu Harry Amars, mungkin Luke Shaw juga bisa akan dimain. Ya, dengan pola 3-4-3 yang gue yakin sih dengan ini kan si Paulo Fonseca ya, pelatihnya Olympique Lyon ya, yang bekas pelatih AC Milan. Ini sih kalau gue berkaca pada apa yang dia pernah bikin di Milan, seperti yang ditanyakan ke Ruben Amorim juga, Lyon ini bermain dengan intensitas tinggi ya, pasti awal dengan intensitas tinggi dan pasti berusahakan untuk mencuri gol dulu ya. Sekarang kembalilah kepada Onana nih, mau jadi pahlawan atau mau jadi badut nih besok nih, tinggal buktinya aja untuk menampar gitu semua orang-orang yang dengki pribadi gitu sama dia kan. Gue berharap sih bisa kita mencuri gol ya, 0-1 aja. Ya itu udah jadi modal yang bagus lah untuk kita di leg kedua besoknya di Manchester United. Karena ya seharusnya kalau dari secara sisi jadwal ya, kita udah nggak terlalu ketat banget ya, cuma nanti Sabtu kita akan Minggu akan melawan Newcastle. Oke, jadi gue sih optimis ya di babak ini kita bisa melaju. Yang gue agak seram itu kan kontra di semifinal kita ketemu Atletico Bilbao. Nah, itu yang agak seram. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.